Halo adik-adik. Wah, luar biasa. Kalian tetap rajin dan bersemangat ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa. Oke, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kenapa sih kita harus ibadah sekolah minggu? Karena melalui ibadah itu berarti Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang adik-adik semua, ya, Tuhan memanggil adik-adik semua untuk datang memuji Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Yuk kita berikan sikap yang terbaik. Jika ada adik-adik yang masih pegang mainan, pegang makanan, disimpan dulu. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, sebab Dia telah memanggil kita untuk datang dan menyembahnya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa jawabnya? Ku jawab ya. Lebih keras. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita. Kita harus meresponi dengan baik. Kita harus datang kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Sudah banyak yang Tuhan lakukan untuk kita, untuk adik-adik dan untuk Lause. Oleh karena itu kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kita mau katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Siapa yang paling hebat? Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta.
Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Dia yang ku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Semuanya yuk lipat tangannya, tutup matanya. Ya, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berikan persembahan kami sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik dan begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh kita ingat, boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam hidup kita. Melalui firman ini kita juga mau undang Tuhan Yesus untuk datang ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Lause berharap kalian dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini untuk kasih setiamu kepada kami. Kami telah bernyanyi dan memuji nama-Mu. Sekarang, saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kalian pasti kenal dengan tokoh-tokoh superhero di Avengers. Kalian pasti kenal Captain America, Spider-Man, Iron Man, Hulk, dan banyak lagi. Jadi pasti kalian tahu jika mereka punya kekuatan super untuk mengalahkan musuh dan menolong orang lain. Namun, biasanya superhero tersebut tidak bisa membangkitkan atau menghidupkan orang mati. Contohnya, Iron Man yang sudah mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, superhero yang Lause ceritakan hari ini
punya kekuatan superpower, melebihi tokoh-tokoh superhero yang kalian kenal. Bahkan, dia bisa membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Kerennya lagi, superhero ini ada di Alkitab kita. Mari kita dengarkan kisahnya. Bacaan kitab suci hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 8 sampai 19 dan ayat 23 sampai 36. Menceritakan tentang seorang bapak yang bernama Yairus. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang sakit keras. Yairus tahu bahwa anaknya akan meninggal dan ia tidak mampu melakukan sesuatu demi kesembuhan anaknya. Yairus adalah kepala rumah ibadat dan ia pernah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Maka ketika ia melihat Yesus, berlarilah ia untuk menemuinya segera. Ia bersujud di kaki Yesus dan memohon, "Anak perempuanku sakit keras dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Kira-kira apa yang Yesus lakukan ya adik-adik? Yesus pergi mencari dokter? Atau Yesus pergi mencari obat ya? Oh, tentu saja tidak. Yesus segera berjalan bersama Yairus menuju rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya. Ketika mereka berjalan melewati jalan-jalan kota, beberapa orang menghampiri Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati, jadi sekarang tidak usah menyusahkan Yesus." Yairus telah bertemu Yesus dan mereka dalam perjalanan untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tetapi sekarang anak perempuannya sudah mati. Oh, tidak. Yairus sangat sedih hatinya. Yesus tidak peduli dengan omongan orang-orang itu. Ia berpaling kepada Yairus dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Ketika Yesus tiba di rumah Yairus dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak rebut, berkatalah Yesus, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Begitulah adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Jadi kalian sudah bisa tebak siapa superhero yang punya kekuatan luar biasa itu, bahkan bisa membangkitkan orang mati? Ya benar, dia adalah Yesus. Bisakah kalian jelaskan seperti apa Allah kita itu? Ya benar, Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu membangkitkan orang mati, adalah bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa, tapi Dia juga peduli dan berbelas kasihan jika ada orang lain yang mengalami kesusahan. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu ada orang yang minta tolong kepadanya, dan Dia mau menolong mereka.
Ini semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, termasuk adik-adik dan Lause. Setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segala hal, maka kita harus percaya kepadanya. Karena bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Anak perempuan Yairus sudah mati dan sudah tidak ada harapan. Namun Yesus mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Seperti Bapak Yairus yang datang kepada Yesus karena percaya bahwa Yesus dapat menolong anaknya, demikian juga kita bisa percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan di masa pandemi corona ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengatasi virus corona melalui tim medis, dokter, dan ilmuwan dalam menemukan vaksin untuk penyakit corona ini. Kita juga harus bersyukur dan bangga memiliki Yesus yang di dalam kuasa dan kebaikannya selalu mempedulikan dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Tuhan Yesus sanggup menolong semua orang, termasuk adik-adik dan Lause. Jadi kita bisa selalu datang kepada Yesus dengan cara berdoa kepadanya, dan kita mohon pertolongannya atas hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, besar atau kecil, ringan atau berat, kita bisa katakan kepada Yesus. Sebab apapun masalahnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Lause berharap dan doakan adik-adik semakin percaya dan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Kita ulangi lagi ya. Mazmur pasal 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang bisa melakukan segala hal. Kami berdoa supaya kami terus percaya dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita mau membuat aktivitas. Nah, kita membuat aktivitas supaya kalian bisa terus ingat cerita firman Tuhan yang didengarkan pada hari ini. Nah, jadi adik-adik, untuk membuat aktivitas pada hari ini, yang dibutuhkan adalah selembar kertas berwarna putih, selembar kertas berwarna merah, lalu kita butuh hansaplas atau plester luka, lalu kita butuh spidol atau pensil atau pulpen juga boleh, lalu lem dan juga gunting. Oke adik-adik, kita akan mulai langkah pertama. Langkah pertama, adik-adik ambil kertas yang berwarna putih. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa lipat menjadi dua bagian seperti ini adik-adik. Oke, adik-adik lipat. Kalau sudah, adik-adik pastikan lipatannya ya, bagian yang ini, bagian lipatan ini berada di sebelah kiri. Nah, tuh ya, bagian lipatannya ada di sebelah kiri. Kalau sudah, adik-adik letakkan tangan kiri adik-adik ya di atas kertas putih yang sudah dilipat. Nah,
untuk perhatian, adik-adik letakkan tangannya di pinggir ya. Jadi pastikan jari kelingking adik-adik agak keluar seperti ini ya. Kalau sudah, adik-adik boleh ambil alat tulis, bisa pensil atau spidol atau pulpen. Adik-adik ikuti bentuk tangan adik-adik. Oke, kalau sudah, adik-adik boleh angkat tangannya. Nah, ini kan garisnya terputus. Ini seperti ini. Adik-adik boleh lanjutkan saja sampai sini. Oke, adik-adik kalau sudah, sekarang kita akan menggunting ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah digunting jadinya seperti ini dan tada, bisa kita buka. Tuh, jadi bentuk tangan seperti tangan adik-adik kalau begini ya. Oke, kalau ini sudah, sekarang adik-adik buka tangannya seperti ini. Kita sekarang ambil kertas yang berwarna merah ya. Nah, kertas berwarna merah ini sama seperti tadi, adik-adik lipat jadi 2 ya. Lalu adik-adik letakkan di tengah-tengah tangan yang berwarna putih. Nih, seperti ini ya. Kita mau bikin apa melalui kertas warna merah ini? Kita mau bikin bentuk hati. Kita buka. Nah, jadi bentuk hati ya. Oke, selanjutnya kalau adik-adik sudah punya bentuk tangan berwarna putih dan juga bentuk hati, kita mau tempelkan hatinya ini di tengah-tengah tangan seperti ini. Nah, dipukul-pukul supaya lemnya merekat. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Tuh, tangannya ditutup, tangannya dibuka, lepas lemnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, adik-adik ambil 2 buah Hansaplast atau plester luka ya. Nih, bentuknya seperti ini. Pasti adik-adik tahu benda ini ya. Kalau adik-adik habis main terluka, biasanya lukanya ditutup pakai benda ini ya. Nah, kita mau tempelkan Hansaplast yang pertama. Nah, kalau sudah, adik-adik tempelkan seperti ini ya. Tuh, jadi bentuknya seperti salib. Kalau sudah ya, adik-adik boleh tuliskan ya. Hari ini kita belajar Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menolong. Nah, adik-adik bisa tulis ya. Adik-adik boleh tulis doa adik-adik. Mungkin adik-adik lagi sedang sakit atau ada pergumulan ya. Adik-adik bisa tulis di sini. Atau adik-adik lagi ada yang mengucap syukur ya. Adik-adik baru sembuh dari penyakit atau adik-adik baru mendapat berkat dari Tuhan. Adik-adik juga bisa tuliskan di sini ucapan syukur adik-adik. Oke adik-adik, nah ini bisa ditutup ya, bisa dibuka ya. Ini seperti tangan ketika kita berdoa kepada Tuhan ya. Ini ketika Tuhan membukakan tangannya untuk menolong adik-adik, karena Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dan menolong adik-adik dari masalah yang adik-adik hadapi. Oke adik-adik, itu untuk aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau kalian sudah kerjakan, difoto dan dikirim ke lausenya ya, supaya lausenya tahu bahwa adik-adik sudah mengikuti dengan baik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.